itu sebentar nanti kita selama menerima Tuhan, kami akan membuat kesaksian di tahun 2025. Mungkin banyak sekali cita-cita yang sudah akan saksikan pada pagi hari ini bersama dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu mari kita siapkan hati kita pagi hari ini untuk memuji dan bersama Tuhan. Kita akan naik pujian pertama kita, sungguh besar setiamu. Dia nyatakan di kehidupannya untuk kita semua, dan kita percaya akan janji dari Tuhan yang ajaib. Janji dari Tuhan dari F dalam hidup kita pasti dinyatakan. Mari kita percaya semua pada Tuhan Yesus. Aku tetap percaya, percaya janjimu ajaib. Ukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatanku. Hanya Kau segalanya bagiku, ku percaya. Oh, janjimu ajaib, ukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Ku percaya. Mari kita bangkit bersama-sama. Kita katakan sungguh besar kasih setiamu. Sungguh besar setiamu. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau jadikan. Aku tetap percaya, ku percaya. Ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku, ku percaya. Amin, haleluya. Ukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku percaya. Janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau
ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Ku percaya. Mari kita sembah. Oh, haleluya. Ku percaya janjimu Yesus. Haleluya, haleluya, glory Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory. Amin. Haleluya Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Amin. Percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku tak akan ku takut, tak akan ku gentar, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah kuatku, tak akan ku ragukan kebaikan-Mu hidupku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku percaya di dalam kekuatanmu. Punya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya.
yang telah menjadikan langit dan bumi. Berkat-berkat melimpah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus turun atas ibadah pagi hari ini, ibadah di minggu pertama di awal tahun 2026 ini. Biar berkat Tuhan melimpah, memberkati setiap jemaat, menolong mereka melangkah pasti bersama Tuhan di tahun yang baru ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih dari awal sampai selesainya ibadah ini. Biar Tuhan hadir dan memberkati. Terima kasih, kami mohon berkat, alaskan doa di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu pujian kita yang mau bersaksi atau menceritakan kasih Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Kami persilakan untuk ke depan. Kita akan naikkan pujian kita. Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah, Dia jamin hidup kita. Yang ingin bersaksi menceritakan, kami persilakan di depan. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja, Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Allah pemenang, Yesus Raja. Mari kita bersama-sama katakan ini sekali lagi. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah, Dia menjamin hidup kita. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku. Sebab Dia Raja segala raja, Raja sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang,
Yesus Raja. Silakan kita kasih Tuhan Yesus. Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kami persilakan yang akan membawa persembahan ke depan, kita akan berdoa persembahan. Nanti Saudara Ardian untuk berdoa persembahan kita. Besar dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang ini, sepanjang umat minta ini mencukupi tiap apa yang menjadi kebutuhan kami semua Tuhan. Sebenarnya kami mau buat Engkau Tuhan, dan atas persembahan setiap kami Tuhan di dalam Yesus. Amin. Amin. Kemudian kita akan pujian kita, jangan kamu khawatir apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau mana minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga melihara. Aku tidak khawatir, aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Terima kasih buat persembahannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan pujian kita untuk firman Tuhan. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku. Walau kita tak tahu apa yang terjadi, tapi kita mengerti akan kehendak Tuhan. Rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Dulu ku tak tahu, dulu ku tak tahu, sekarang berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti, tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti, tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Tapi ku mengerti sekarang, haleluya. Tapi ku mengerti
sekarang, Kau tolong padaku, amin. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu, tapi ku mengerti sekarang Tuhan, tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku tak berdaya indah, tapi ku mengerti Tuhan, haleluya. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu, tapi ku mengerti sekarang. Dengan penuh kasih, Ibu Sumihar berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kalaupun ada kami pagi hari ini, di minggu pertama Tuhan, di tahun 2026 ini Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari yang Tuhan berikan kepada kami, kesempatan yang indah, yang luar biasa Terima kasih, yang Yesus. Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Kami sangat-sangat membutuhkan Engkau Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Karena kami merasakan Tuhan anugerah-Mu setiap hari, setiap detik, setiap napas hidup kami dalam perjalanan hidup kami di tahun 2025. Dan kami percaya Tuhan Yesus melalui puji-pujian kami pagi hari ini Tuhan, kami dikuatkan, kami teguhkan Tuhan, sehingga kami boleh semakin hari berjalan hanya bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu pagi hari ini Tuhan. Berkati para pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani kami pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus berkat-Mu menyertai mereka dalam setiap langkah hidup mereka, sehingga apapun yang mereka lakukan semuanya hanya untuk memuliakan Engkau. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tiba saatnya Tuhan, kami buka hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan, firman yang boleh meneguhkan kami, firman yang boleh mengubah hati dan pikiran kami Tuhan Yesus. Bahkan kami percaya Tuhan Yesus melalui firman-Mu Tuhan, kami boleh menjadi hamba-hamba yang takut akan Engkau, hamba yang setia kepada-Mu Tuhan, mengikuti Engkau Tuhan. Apapun perjalanan hidup kami Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, kami kuat ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Dr. Martin Stefanus. Tuhan berkati beliau Tuhan dalam melayani Engkau pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu sudah memenuhinya Tuhan, Yesus. sehingga apa yang disampaikan semuanya Tuhan berasal daripada Engkau. Haleluya. Terima kasih Terima Tuhan kasih. Yesus, terima kasih. Ampuni Tuhan dalam segala kekurangan kami, agar kami tetap layak menerima kebenaran firman-Mu. Terima Ini kasih doa Tuhan kami, Yesus. Bapa, dalam nama Yesus Dalam Kristus nama kami Yesus. berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara kasih dan Tuhan Yesus, selamat mendengar Tuhan di awal tahun 2026 ini. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat tahun baru 2026. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum firman Tuhan dimulai, Bapak Ibu, saya berterima kasih kepada Bapak Ibu Saudara semua sebagai jemaat, sebagai majelis, juga sebagai panitia Natal dan Paskah yang sepanjang tahun ini beribadah dengan setia, berbakti, dan melakukan tugas-tugas pelayanan dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati saudara semua. Saya juga mohon maaf atas kekurangan saya. Tentu ada hal-hal yang bisa melukai, menyinggung perasaan saudara, walaupun saya sama sekali tidak sengaja, ya, tidak ada kesengajaan untuk menyinggung saudara, apalagi sebagai jemaat adalah keluarga. Tapi bisa saja ada yang merasakan itu terlewatkan dalam menyapa, terlewat dalam jabat tangan, sama sekali tidak sengaja, atau ada kata-kata yang kurang menyenangkan, saya mohon dimaafkan. Kiranya Tuhan menolong saudara semua yang selama ini terus setia dan bersatu mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Puji Tuhan. Mari kita terus bergandengan tangan membangun pekerjaan Tuhan, membangun gereja ini. Saya tahu tantangannya semakin besar di tahun 2026, tapi Tuhanlah kekuatan kita dan yang menolong kita senantiasa. Amin. Haleluya. Firman Tuhan di minggu pertama dan di bulan Januari ini tentang menjadi orang Kristen pemenang. Sama-sama kita ucapkan, menjadi orang Kristen pemenang. Ya, saudara-saudara, kalau kata anak muda, gaskeun, dari awal kita gas. Ya, sayangnya tidak semua jemaat ngegas pagi ini karena mungkin masih ada yang di luar kota, masih terasa libur dan lain sebagainya ya. Tapi saudara sudah mulai ngegas pagi ini untuk beribadah. Ini start penting, start point yang penting untuk melangkah ke 52 minggu ke depan. Amin. Saya senang ada jemaat yang 52 minggu penuh ya, di kesaksian hari apa itu ya, tahun baru ya, 52 minggu penuh. Mungkin ada Ibu Sumi penuh ya, Ibu Sumi juga penuh 52 minggu tanpa henti, tanpa jeda beribadah. Coba tahun depan kita lanjut lebih banyak lagi yang 52 minggu penuh, lanjut lagi dengan tidak terlambat. Nah ini saudaraku, coba tidak terlambat. Tidak terlambat itu penting karena ada liturgi baru nanti yang akan dimulai di awal ibadah, dan saudara jangan sampai nggak kebagian. Jadi itu sedang direncanakan. Jadi awal ibadah itu penting. Ada yang bilang yang penting pulangnya dapat berkat. Enggak. Mau ibadah dapat berkat itu penting, gitu ya. Kecuali ada hal-hal ya, kalau keluhannya begini, waduh Grabnya susah, ya mau apa lagi, gitu ya. Atau jalannya tiba-tiba macet, itu lain soal. Tapi marilah kita merencanakan untuk tidak terlambat di tahun 2026 ini dalam beribadah. Yang amin enggak? Saudara-saudara, kita membaca ayat dalam Roma 8 ayat 37. Kita berdiri bersama. Roma 8 ayat 37. Baik, kita membaca mulai dari alamatnya, mulai. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah
setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Saudaraku, di awal tahun ini, tahun baru ya, kita mulai dengan satu keyakinan bahwa kita adalah orang Kristen pemenang. Amin. Menjadi orang Kristen pemenang. Paulus katakan dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Saudaraku, apa bedanya sih tahun lalu dan tahun ini gitu? Mesti dirayakan, mesti dikhususkan. Apa bedanya? Sebenarnya tidak ada beda. Ganti hari sama, ganti bulan sama, ganti tahun, cuman kalau ganti tahun kan melewati 365 hari itu saja. Di dalam alam semesta itu nggak ada ngaruhnya. Bumi berputar tidak terpengaruh oleh tahun, mau tahun Hijriah, tahun Masehi, tahun China, nggak ada terpengaruh. Nah, tetapi kenapa kita menghususkan? Kenapa ada pembatas waktu yang namanya kalender tahun? Kita mengambil momen untuk hal-hal penting dalam hidup ini. Itu saudaraku. Misalnya kita kalau awal tahun begini, pergantian tahun, kita ambil komitmen. Nah, biasanya ada tuh yang bersaksi ke depan terus ambil komitmen. Nah, lalu belakangan orang nggak berani mengambil komitmen. Kenapa? Nggak berani janji pada Tuhan. Betul apa betul? Kenapa nggak berani janji? Karena nggak punya kemauan untuk menepati. Betul? Iya dong. Kalau orang berjanji, dia harus menepati. Harus ada kemauan menepati. Lalu nggak berani janji, kenapa? Karena takut, gitu kan? Takut nanti kalau nggak menepati malu atau Tuhan marah dan lain sebagainya. Saudaraku, saya ingin kasih tahu pada saudara, di awal tahun, pergantian tahun adalah saat yang tepat untuk kita koreksi diri, betul? Tapi saat yang tepat juga untuk membuat komitmen ke depannya harus bagaimana. Jangan kita takut janji pada diri sendiri, jangan kita takut janji pada Tuhan. Saudara pikir kalau kita gak menepati janji itu Tuhan marah? Enggak lah ya. Saudara jangan pikir Tuhan itu pemarah. Kayak ibu-ibu terhadap anaknya atau bapak-bapak terhadap anaknya, kalau gak menepati janji ranking 1, hajar gitu ya. Kalau gak menepati janjinya rajin, marah. Enggak, saudaraku, kalau kita gagal menepati janji, tahu enggak saudara caranya Tuhan? Anakku, yuk ditepuk-tepuk gitu. Saudara pernah merasa digitukan gak sih sama Tuhan? Pernah enggak? Enggak ya? Karena saudara enggak punya kemauan menepati janji. Gitu ya. Kita sudah berusaha tapi enggak bisa. Kita sudah berusaha tapi gagal. Tuhan marah enggak? Enggak. Dia giring kita lagi, anakku, ya balik. Saudaraku, mari kita mau belajar, jangan takut menghadapi segala sesuatu. Kita perlu punya komitmen, entah komitmen apa yang saudara ambil di awal tahun ini. Saudara perlu bicaralah saudara. Kalau enggak perlu saudara dalam hati, Tuhan yang tahu, boleh ya. Saudaraku, beberapa orang dia mengucapkan janji itu di depan jemaat. Dan tahun berikutnya dia merasa ketika satu kali dia tidak bisa menepatinya, Tuhan membimbing dia untuk kembali menepati janji. Bukannya langsung dipukul atau di stop berkatnya, tidak ya. Marilah kita memulai di awal tahun ini sesuatu yang baru. Kalau anak muda bilang kita harus punya resolusi pribadi dan resolusi dalam beribadah apa? Saudaraku, ini penting resolusinya, karena sudah ada contoh 2 orang
Saya nggak tahu yang lain ada nggak yang sudah tahun ini 52 minggu. Berapa tahun lalu Ibu Lili ya? 52 minggu penuh ya. Ayo, resolusinya tahun ini gitu ya. Saya mau apa? Saya mau selalu hadir ibadah, saya mau taat, apa begitu saudaraku? Jangan kita takut, ya. Jangan kita takut. Nyatakan itu pada Tuhan. Kita pasti jadi Kristen pemenang. Amin. Kalau kita nggak pernah janji pada Tuhan, nggak pernah komitmen, kita nggak pernah melakukan apapun, kita bukan Kristen pemenang. Ya. Kenapa menang? Karena berani bertaruh. Karena berani berjuang, baru dikatakan pemenang. Saudaraku, beberapa kali Paulus mengilustrasikan perjalanan hidup orang percaya dengan pertandingan atau perlombaan dalam olahraga. Ya, kita melihat dalam tulisan-tulisan Rasul Paulus, dia mengumpamakan atau mengilustrasikan perjalanan hidup orang percaya dengan pertandingan-pertandingan atau perlombaan-perlombaan olahraga. Dalam satu pertandingan selalu ada yang menang atau yang kalah. Demikian juga dalam perjalanan hidup saya, dalam hidup kita semua sebagai orang percaya. Kita selalu dihadapkan pada pertandingan-pertandingan. Setiap orang harus berusaha, setiap orang harus berjuang untuk meraih kemenangan. Tidak ada orang yang dalam pertandingan itu ingin kalah. Amin? Gak ada. Kita semua mau jadi pemenang. Terus kalau pertanyaannya, kalau kita semua menang, siapa yang kalah? Yang kalah kesukarannya, yang kalah masalahnya, yang kalah penyakitnya, dan lain sebagainya. Kita semua harus berjuang untuk menang. Rasul Paulus menceritakan cara ia menghadapi percobaan dan bahaya yang mengancam hidupnya. Ia juga menjelaskan bagaimana bisa dia tampil sebagai pemenang. Bahkan kemudian ia berkata, lebih dari orang-orang yang menang. Ada orang-orang yang menang, ini lebih dari orang-orang yang menang. Apakah Rasul Paulus memenangkan setiap pertandingan dengan mudah karena dia rasul? Bukan, tidak. Dia tidak dengan mudah memenangkan pertandingan. Apakah dia memenangkan pertandingan dengan gampang? Karena dia sendiri sudah melihat Tuhan yang memanggilnya untuk menjadi rasul? Tidak. Dia berjuang dengan luar biasa. Sampai dia katakan dalam ayat 35 dari Roma pasal 8, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Siapa yang akan memisahkan? Artinya saudaraku, inilah yang dihadapi Paulus dalam perjuangannya. Dia menghadapi penindasan, dia menghadapi penganiayaan, dia menghadapi keadaan kelaparan dan ketelanjangan. Dia disiksa, dia dianiaya. Tapi dia lewati itu semua. Dia cerita dalam ayat 35 dan ayat 37 yang kita baca tadi. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang. Rasul Paulus melewati apa yang namanya penindasan, aniaya. Dia melewati bahaya, pedang dan lain sebagainya. Dia lewati semua. Yang dihadapi Paulus tidak mudah, tetapi dia berani. Ya, dia berani, tapi dia berani menghadapi semuanya itu. Dan oleh pertolongan Tuhan, Paulus bisa melewati semuanya itu dan berkata, kita lebih dari orang-orang yang menang. Amin. Kita katakan sama-sama, kita lebih dari orang yang menang. 2, 3. Kita lebih dari orang yang menang. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, poin pertama kita akan melihat
arti lebih dari pemenang. Apa artinya lebih dari orang-orang yang menang? Yang dimaksud lebih dari pemenang atau lebih dari orang-orang yang menang tentunya bukan kemenangan biasa seperti pada pertandingan olahraga. Bukan kemenangan biasa. Lebih dari pemenang merupakan kemenangan yang bersifat spiritual, bersifat rohani dalam menghadapi percobaan, dalam menghadapi penderitaan, dalam menghadapi penyakit, dan dalam menghadapi berbagai pergumulan hidup lainnya. Saudara, masing-masing kita punya pergumulan itu. Kalau kita dengarkan kesaksian pada malam tahun baru, ada beberapa orang pergumulannya adalah kesehatan. Ya kan begitu? Pergumulannya itu kesehatan. Ada beberapa orang lagi pergumulannya rumah tangga misalnya. Beberapa orang lainnya pergumulannya adalah ekonomi. Bapak Ibu Saudara, semua itu kita harus hadapi. Kita nggak bisa menghindar, kita nggak bisa lari dari masalah-masalah itu. Kita harus hadapi berbagai pergumulan hidup. Tetapi kita tidak sendiri. Ada Tuhan yang bersama-sama kita. Arti lebih dari pemenang adalah kemenangan yang melampaui batas-batas kemanusiaan. Karena bukan diperoleh dengan kekuatan manusia itu sendiri, tetapi diberikan Allah kepada orang-orang yang dikasihinya. Poin ini, saudaraku. Jadi kemenangan yang melampaui batas-batas kemampuan manusia. Kalau ada barang 50 kilo diminta kita angkat, kita hitung sanggup apa enggak gitu ya. Mungkin beberapa orang sanggup. Kalau beban itu ditaruh di pundak kita harus jalan. Beberapa orang sanggup. Tapi kalau 100 kilo, 200 kilo, sanggup enggak kita? Enggak sanggup. Beban percobaan kadang lebih dari yang kita sanggup. Enggak mungkin kita menang. Tapi ketika kita menghadapi, Tuhan membantu saya dan saudara dan membuat kita menang. Inilah yang dimaksud lebih dari pemenang. Kemenangan yang melampaui lebih dari batas-batas kemampuan kita. Nah, saudara-saudaraku, Tuhan bilang, Alkitab katakan tadi, kemenangan itu diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dikasihinya. Kita harus membangun diri supaya kita menjadi orang yang dicintai Tuhan. Lebih dari pemenang itu artinya, saudaraku, yang pertama, tidak terpisahkan dari kasih Kristus. Tidak terpisah dari Kristus. Itu lebih dari orang yang menang. Mungkin saya dan saudara menghadapi percobaan, menghadapi kesukaran itu babak belur. Saya nggak tahu di tahun ini seperti apa yang saya hadapi, yang terjadi dalam hidup saya. Saudara juga begitu. 360 hari ke depan, apa yang terjadi satu orang pun tidak tahu. Tetapi saudaraku, yang penting adalah jangan sampai kita terpisah dari Kristus. Amin. Jangan sampai terpisah dari kasih Kristus. Tidak sedikit orang Kristen yang pada akhirnya terpisah dari Kristus karena permasalahan hidup yang dihadapi. Betul? Tidak sedikit yang pada akhirnya orang itu pasti sudah berjuang, tapi pada akhirnya dia terpisah dari Kristus. Ada juga yang terpisah dari Kristus karena berbagai keinginan yang tidak terbendung, sehingga ia rela menukar Kristus dengan yang lainnya. Saudara-saudaraku, terpisah dari Kristus karena keinginan. Perhatikan ini, karena keinginan
yang tidak terbendung. Keinginan apa saja bisa, ya, bisa. Saudaraku, kalau kita melihat ada istilah mual apa? Oh, bukan mual perut ya. Soalnya saya bilang mual langsung begini nggak nangkep ya. Kenapa bisa seperti itu? Bisa jadi dua hal ini. Mereka terpisah dari Kristus karena beban hidup yang dia pikul terlalu berat, dia nggak bisa hadapi, terpisah. Atau yang kedua, karena keinginan yang begitu besar tidak terbendung, dia tukar Kristus. Dia tukar Kristus. Alasannya macam-macam. Kalau di agama itu teduh katanya, di agama itu damai, di agama yang ono dan lain sebagainya. Saudaraku, menjadi orang Kristen itu paling enak, saudaraku. Ada satu rekan bilang dia dari Buddha, orang Kristen mah enak, agama yang gak punya aturan. Mau sembahyang aja seenaknya, ayo saudaraku. Mau sembahyang, ada aturannya enggak? Kan seenak saudara. Gitu kan. Kadang-kadang Tuhan ini aneh juga ya. Dia gak kasih aturan. Terus orang Kristen doa enggak? Yakin? Iya, doa 5 kali sehari lah. Iya kan? Bangun tidur, berangkat kerja, makan siang, makan malam, mau tidur. Itu doanya kan? Iya sih, itu doa. Tapi yang dimaksud bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Orang Kristen itu ibadahnya juga gak beraturan. Jamnya semaunya. Ada yang jam 6 pagi, kita dulu mulai kebaktian itu jam 6 pagi. Siapa yang pernah ikut kebaktian di sini jam 6 pagi? Oh, berarti di generasi itu udah nggak ada ya. Jam 6 pagi, lalu geser setengah 7, lalu jam 7. Orang lain ada yang jam 9, ada yang jam 12, ada yang jam 2, jam 5. Jam 2 waktunya orang tidur. Ada yang jam 7 malam. Apa gitu ya? Gak ada aturan. Saudaraku, ada kebebasan. Tapi bagaimana saya, bagaimana saudara masuk dalam hubungan dengan Tuhan. Dan itu membuat kita dekat dengan Tuhan. Jangan karena dikasih kebebasan yang gak ada aturannya itu, kita seenaknya saja. Kita semaunya saja. Saudara-saudaraku, Tuhan yang merdeka, Tuhan yang bebas. Mari kita menjadi orang Kristen yang mengerti kasih Tuhan yang membebaskan dengan taat dan cinta kepada Tuhan. Sehingga saudaraku, apapun yang kita hadapi, kita nggak punya kerelaan menukar Kristus dengan yang lain. Karena kita tahu Tuhan kita Tuhan yang memelihara, Tuhan yang mengasihi. Tidak terpisah dari Kristus artinya tetap berada dalam Kristus, tetap percaya kepada Yesus dan mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan meskipun dihadapkan pada persoalan hidup yang berat, dihadapkan pada intimidasi terhadap iman, bahkan aniaya yang mengancam jiwa. Ini saudaraku, tidak terpisah dari Kristus. Jadi orang Kristen yang menang itu tidak terpisah dari Kristus. Mungkin babak belur hidupnya, mungkin jatuh bangun hidupnya, tapi dia tetap mengakui bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Saudaraku, saya ulangi, mungkin babak belur hidupnya, jatuh bangun hidupnya, tapi dia tetap mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Amin. Saudaraku, tidak terpisah dari Kristus. Kita tetap berpegang pada Kristus. Kemarin lagunya apa? Orang Jawa.
Gandol Gusti ya, gandol Gusti. Walaupun dihantam badai, walaupun dihantam gelombang, dia tetap berpegang pada Yesus. Saudaraku, Paulus berkata, siapa yang dapat memisahkan dari Kristus? Bagi Paulus tidak ada yang dapat memisahkan dia dari Kristus. Bahkan bagi Paulus kematian pun tidak dapat memisahkan dari Kristus. Karena dengan kematian justru Paulus akan semakin bersama-sama dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita pun harus belajar berjuang. Perjuangan itu tidak mudah. Tidak ada perjuangan yang mudah. Amin. Tapi tidak ada juga perjuangan yang sia-sia. Perjuangan selalu mendatangkan hasil. Hasil yang positif. Yang ketiga saudaraku, tidak terpisah dari Kristus artinya adalah tetap terhubung dengan Kristus ketika menghadapi pergumulan hidup yang berat sekalipun. Tidak lari mencari pertolongan pada Allah yang lain, melainkan tetap dalam Kristus dan mengandalkan Kristus untuk menghadapi semuanya. Perhatikan saudaraku, tidak terpisah dari Kristus itu tetap punya hubungan, tetap terhubung dengan Kristus, tetap terhubung dengan Kristus sekalipun bebannya itu berat, tapi tetap punya koneksi. Sinyalnya nyambung terus gitu loh kalau sekarang ya. Jangan sampai sinyalnya hilang. Kalau sinyalnya hilang, saudaraku, kita gak bisa tahu Tuhan maunya apa. Kalau sinyalnya hilang, kita bisa tersesat. Apakah Tuhan itu punya telepon? Dulu, lagu zaman dulu ada teleponnya Tuhan heran sekali. Saya dulu bingung, teleponnya Tuhan heran sekali. Sekarang saya mengerti. Bisa terus terhubung dengan Tuhan melalui sinyal, ya. Providernya Tuhan sendiri. Jadi sinyalnya nggak nyambung, ya. Saya pergi ke daerah yang di daerah itu nggak ada sinyal. Waktu Pak Pendeta terima telepon, dia keluar, Pak, maaf Pak, ada telepon penting. Dia keluar, dia cari, lalu ada pohon, dia coba naik sedikit, baru dia ngobrol di sana. Enak amat ngobrol di atas pohon. Cari sinyal. Tapi sinyalnya Tuhan tidak sesulit itu. Sinyalnya Tuhan ada di mana? Saudara tahu enggak? Di lutut saudara. Ketika kita melipat lutut, kita dapatkan sinyal. Ketika kita merendahkan diri, sinyal dengan Tuhan terhubung. Ketika kita berlutut, kita tahu Tuhan di samping kita. Mungkin saudara lelah karena beban hidup. Tahu nggak saudara, waktu saudara berlutut, Tuhan tepuk-tepuk bahu saudara, kasihan anakku. Saudara pernah merasakan seperti itu? Pasti saudara pernah. Pasti. Tidak terpisah dari Kristus. Ini penting sekali. Menjadi orang Kristen yang menang, artinya tidak terpisah dari Kristus apapun yang terjadi. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita datang pada Tuhan, kita menyanyikan satu pujian. Tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku?
Kelaparan ketelanjangan tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Saniayakah penderitaanKah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Sakit penyakit percobaankah, tak satu pun, tak satu pun. Katakan tiada satu pun. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Bapak Ibu Saudara, kita sudah melewati Terima kasih tahun Yesus. 2025 yang tidak mudah. Terima kasih. Pengalamannya adalah Tuhan menggendong saya. Amin. Haleluya Tuhan Yesus. menggendong kita semua Amin. ketika keadaan sulit. Haleluya. Yakinlah di tahun 2026 ini kita tidak akan terpisahkan dari Kristus. Amin. Apapun yang Haleluya. terjadi, gak ada yang bisa memisahkan kita. Amin. Karena ketika kita Kami gak sanggup percaya berdiri Yesus. lagi, Yesus menggendong kita. Amin. Ketika kita gak kuat berdiri lagi dan perlu tempat bersandar, Haleluya. Yesus mempunyai bahu di mana kita bisa bersandar di bahu. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Serahkanlah masa depan, serahkan kekhawatiran, Haleluya. serahkan tekadmu, Haleluya. serahkan komitmenmu Glory, kepada haleluya. Tuhan. Amin. Jangan kita berdiam diri. Amin. Ambillah komitmen pagi ini. Glory. Jangan sampai kau terpisah dari Kristus. Haleluya. Tugas lain jawab kudus. Saya persilahkan. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya
segala keadaan. Benar Yesus. Tuhan mau bersama kami sebagai sahabat Amin. Terima yang kasih. selalu mengulurkan tangan untuk membantu dan menopang kami. Benar Yesus. Kami yakin Haleluya. perjalanan kami di tahun 2026 ini ada Tuhan yang bersama kami dan menopang kami. Amin. Sehingga Haleluya. kami tidak terpisahkan dari Kristus. Amin. Kami menjadi pemenang-pemenang dalam menghadapi Haleluya persoalan. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semua. Memberkati seluruh jemaat Amin. dengan kekuatan baru, dengan semangat baru. Biar masing-masing kami mengambil komitmen secara pribadi, Benar Yesus. mengambil komitmen untuk pertumbuhan rohani kami, mengambil komitmen untuk melangkah lebih maju lagi dalam iman, sehingga kami tidak ketinggalan ketika Yesus datang nanti. Tuhan berkati jemaat. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Berkati roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Tuhan buat kami, menjadi penyemangat baru untuk melangkah pasti di tahun ini ya Tuhan. Tuhan yang hadir dalam perjamuan kudus membuat kami melihat rencana Tuhan yang besar dalam hidup kami masing-masing. Hadirnya Tuhan dalam perjamuan kudus membuat kami bisa melihat rencana Tuhan yang indah dalam setiap rumah tangga kami. Hadirnya Tuhan dalam perjamuan kudus pagi ini membuat kami bisa melihat rencana Tuhan yang besar terhadap gereja kami di tempat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati hamba-hamba yang pelayan perjamuan kudus. Berkati jemaat Tuhan yang ambil bagian dalam perjamuan kudus. Berkati, dan berkati. Amin. Terima kasih. Kami sambut perjamuan kudus dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita nyanyikan pujian dari Allah. Dari kasih-Mu Tuhan sahabatku, kelaparan ketelanjangan rasa tubuh, tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau
Yesus mau jadi sahabat kita Amin. di perjalanan tahun ini. Haleluya Yesus. Ada duri yang tajam sehingga mungkin kita nggak bisa melangkah. Tapi Tuhan mau gendong saya, gendong saudara melewati semua itu. Haleluya. Tuhan mau supaya kita menang, Benar. memenangkan setiap pertandingan. Kalau kita nggak sanggup, Tuhan menyanggupkan kita semua. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Dan sesudah ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Saudara, roti yang kita angkat bersama bukankah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan. Dari tubuh yang dipecah-pecahkan, dihancurkan karena dosa saya dan saudara, karena membela saya dan saudara, karena mau membuat saya dan saudara menang. Dari tubuhnya itulah mengalir darah, dan darah itulah darah kemenangan. Amin. Dengarkan firman Tuhan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Saudara, cawan yang kita angkat bersama bukankah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sangat besar anugerahnya, sangat besar anugerahnya yang telah ku terima. Sesat aku dulu kala, kini ku dipimpinnya. Kita angkat tangan kita sama-sama. Sangat besar yang telah ku terima. Sesat aku Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan dalam perjamuan kudus. Tuhan yang hadir dalam roti dan anggur telah menjadi satu dengan kami dan kami menjadi satu dengan Tuhan. Dan ini menjadi sumber kekuatan yang baru untuk kami melangkah di tahun 2026 ini. Berkat Tuhan atas seluruh jemaat, baik anak-anak maupun orang dewasa. Berkat Tuhan atas kami semua, sehingga kami tidak ragu, tidak takut, dan kami berjuang terus untuk menang. Dan Yesus bersama kami sampai selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan pujian syukur dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Baik, kita akan
mempersembahkan persembahan untuk kas prasarana, kas prasarana. Baik, sekali lagi kita nyanyi lagu Ku Tak Tahu Hari Esok. Ketinggian ya? Main apa? Tahu hari esok dalam hidupku ini, ku tak tahu bila Allah menutup matahari. Di akhir tahun, malam tahun baru atau di minggu pertama kita ada ambil ayat ya, ada ambil ayat. Sudah tersedia di depan, mungkin mengambilnya supaya rapi. Ini ada 2. Nanti kalau dari sini atau jalan aja, ya. Gimana enaknya? Supaya rapi. Sini aja ya, puter ya. Oke, kita nyanyi lagu ini lagi. Silahkan saudara ambil.
sudah dapat? Jadi sudah, ya? Ya? Sekarang saja. Silakan. Saya dapat ayat sesuai dengan khotbah. Zefanya 3 ayat 17, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita, ia membarui engkau dalam kasihnya, ia bersorak karena engkau dengan sorak-sorai. Amin. Pak Hibo, ada berita, ada sesuatu. Risma di luar. Oh, ya. Saya pikir Risma di luar ada berita yang ada. Oh, ya. Persembahan iman yang baru janji. Persembahan iman yang baru janji supaya janjinya ditepati, karena panitia akan menyelesaikan ya tugas-tugas kepanitiaannya gitu. Ke Ibu Kemia, ya Kemia. Oke. Terus kegiatan kita kembali seperti jadwal yang ada. Hari Rabu doa. Ayo, startnya kemarin sudah dimulai dengan doa puasa hari Sabtu, dan ayo kita start. Kan langkah pertama itu penting. Jadi untuk langkah-langkah selanjutnya, kalau pelari dia harus benar-benar bagus startnya. Ya, kita mulai dengan start yang baik. Hari Rabu ditunggu kedatangannya jam 7, dan hari Jumat latihan musik atau yang disepakati oleh tim, dan hari Minggu besok kebaktian jam 7 pagi, dan sekolah minggu juga mulai start. Nanti youth juga ada pemberitahuan menyusul ya. Minggu depan itu kita mendoakan yang ulang tahun di bulan Desember. Harusnya kan hari ini, cuma belum terlalu siap. Jadi untuk yang ulang tahun bulan Desember memang digeser ke minggu kedua. Ya, minggu kedua ya. Oh, ada pergeseran. Iya, ada pergeseran waktu. Nah, oke. Perjamuan minggu pertama. Ini perjamuan suci minggu pertama, minggu kedua perjamuan kasih, minggu ketiga. Ya, begitulah kita mengaturnya supaya kita semua bisa terlibat di kegiatan-kegiatan ini. Ada lagi yang lain? Baiklah, jika tidak ada kita tutup dalam doa. Tapi sebelumnya, tadi kayaknya yang kesaksian cuma berapa orang ya? 3 sama pemimpin pujian ya? Kenapa ya? Biasanya tuh kan banyak. Biasanya saling tunggu menunggu. Ya, biar Pak Panan dulu gitu. Waktu Pak Panan sudah biar Bu Ida dulu Bu Ida enggak berangkat dia, yang lain jadi enggak. Jadi ada yang mau nambah sekarang? Kalau enggak ada ya sudah. Baik, kita tutup dalam doa. Kita sama-sama berdiri. Kami datang padamu ya Tuhan. Terima kasih buat berkat Tuhan dalam ibadah ini. Kami berserah kepada Tuhan, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, karena kami tahu Tuhan yang mempunyai otoritas tertinggi dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, pimpinlah perjalanan hidup kami sepanjang tahun ini. Sertai langkah-langkah kami, berkati rumah tangga anak-anak-Mu ya Tuhan, berkati rumah tangga kami semua, berkati pekerjaan kami semua ya Tuhan, berkati pendidikan anak-anak kami,
Biar pada tahun ini ada keberhasilan, ada sukses yang nyata dalam setiap pribadi, dalam setiap keluarga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati korban persembahan, persepuluhan anak-anak-Mu. Biar berlipat ganda Tuhan membalaskan, sehingga tiap-tiap anak-Mu tidak kekurangan satu yang baik, bahkan diberkati berlimpah-limpah dan Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini sampai Maranatha. Kami berdoa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Sekian kebaktian, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.